Halo Dir, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channelnya Unirani Story. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kaki pengkor pada bayi baru lahir atau clubfoot. Baik, disimak videonya sampai habis ya. Baik, sekarang kita akan membahas kaki pengkor pada bayi baru lahir atau bayi baru lahir dengan kelahiran kaki pengkor, disabilitas kaki pengkor seperti itu. Nah, mungkin di sini ada yang udah pernah dengar apa itu kaki pengkor, atau misalnya mempunyai anak, atau misalnya saudara, atau misalnya teman-teman atau kerabat atau siapapun pernah melihat bayi atau anak-anak dengan kaki pengkor. Nah, sebetulnya apa sih itu kaki pengkor dan bagaimana penanganannya pada anak dengan kaki pengkor? Sebelum kita membahas kaki pengkor, ini ada contoh kaki bayi dengan lahir normal. Jadi kalau bayi dengan lahir kaki normal itu seperti ini kurang lebih. Nah, kalau kaki pengkor itu seperti apa nih? Nah, seperti ini ya. Jadi ini kaki pengkor. Jadi kakinya itu ke dalam atau misalnya bisa aja keluar gitu, kayak gitu ya. Nah, jadi sebetulnya apa sih itu kaki pengkor atau clubfoot? Nah, kaki pengkor atau clubfoot itu adalah istilah kaki pengkor atau kaki bengkok pada bayi. Kemudian ini merupakan jenis cacat lahir yang terjadi pada otot dan tulang kaki bayi seperti itu. Nah, kaki pengkor ini adalah kelainan bawaan pada telapak kaki di mana jadi bisa aja terjadi pada satu kakinya atau misalnya dua kakinya dalam keadaan kakinya memutar ke dalam atau seperti keluar. Jadi bisa saja ke dalam, bisa saja keluar gitu, seperti itu ya. Nah, apa sih penyebabnya? Jadi penyebabnya kaki pengkor itu belum diketahui apa penyebab pastinya, tapi mungkin misalnya ada keturunan dengan kaki pengkor, atau misalnya seperti orang tua dari ibu, atau misalnya dari ibu atau dari ayahnya ada keluarganya yang mempunyai kaki pengkor itu katanya bisa. Tapi ini belum 100% penyebab pasti dari kaki pengkor itu. Nah, bahkan saat USG pun kaki pengkor ini tidak diketahui gitu. Jadi misalnya kalau kita melakukan USG pun tidak bisa dideteksi dari USG gitu. Jadi nanti ketahuannya pada saat lahir saja. Seperti itu. Nah, ternyata kaki pengkor ini banyak terjadi pada anak bayi laki-laki dibanding dengan bayi perempuan, seperti itu. Kemudian, nah di sini jadi faktor genetik yang menyebabkan kaki pengkor ini yang tadi saya jelaskan bisa dari faktor genetik maupun lingkungan. Jadi penyebab bayi dengan kaki pengkor ini hanya penyebab tidak pastinya, maksudnya belum 100% kalau penyebabnya dari faktor genetik maupun lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian tidak usah khawatir karena kelahiran kaki pengkor ini sangat jarang terjadi, antara 1 berbanding 800 kelahiran hidup di dunia. Tapi kalau 1 berbanding 800 di kelahiran dunia cukup besar sekali ya, seperti itu. Nah, tapi juga banyak juga kita pernah melihat atau misalnya seperti apa, ada anak dengan atau orang tua yang sudah tua misalnya dengan kakinya pengkor, seperti itu. Nah, seperti ini ya contoh dari kaki pengkor. Jadi kalau pada saat lahiran, biasanya mau lahir di rumah sakit, mau lahir di bidan, biasanya itu saat bayi baru lahir itu diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki apakah ada kelainan atau seperti apa, seperti itu. Nanti kalau misalnya ditemukan ada kelainan, mungkin kakinya dengan pengkor, nah itu biasanya disampaikan oleh tenaga medisnya kalau misalnya bayinya dengan kaki pengkor, seperti itu. Nanti setelah saat itu dari mulai bayi baru lahir saja sudah bisa ditangani. Oke. Nah, ini ada perbandingannya ya. Nah, seperti ini adalah kaki pengkor. Jadi ini kalau kaki pengkor ini yang masuk ke dalam, dan ini kebetulan kedua-duanya. Baik. Nah, ini adalah perbedaan ya. Jadi kita bisa membedakan bagaimana kaki pengkor dengan kaki normal. Nah, jadi kaki pengkor ini ya, yang clubfoot ini. Kemudian untuk kaki normal itu yang seperti ini. Kayak gitu. Nah, jadi kaki pengkor ini berita baiknya adalah meskipun dia cacat lahir, cacat bawaan, tapi ini tidak permanen. Jadi bisa ditangani dan bisa disembuhkan dan normal kembali, seperti itu. Nah, apabila tidak ditangani, anak yang lahir dengan kaki pengkor itu rentan terhadap stigma. Jadi kasihan kalau misalnya tidak ditangani. Jadi kedepannya bisa mendapatkan diskriminasi dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kalau dengan kaki pengkor kan dinamakan anak dengan disabilitas, seperti itu.
kemudian sulit mendapatkan pekerjaan dan kehidupan sosial lainnya karena dianggap disabilitas seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih kalau misalnya kita mendapatkan maaf sekali misalnya anak atau misalnya saudara atau misalnya siapapun dengan kaki pengkor, bagaimana sih penanganannya ya? Jadi yang pertama itu menggunakan metode Ponseti teruji. Jadi Ponseti ini sangat teruji dan relatif kemudian juga murah untuk metode penanganan clubfoot atau kaki pengkor dengan hasil jangka panjang gitu, seperti itu, dan baik pula. Kemudian penggunaan metode ini memberikan hasil terbaik apabila dilakukan pada anak segera setelah lahir atau saat sebelum berjalan. Jadi jika anak pada saat lahir kemudian terdapat kakinya pengkor, kemudian langsung diobati atau diterapi, itu bisa untuk penanganan itu lebih cepat seperti itu. Nah, penanganan metode ini dilakukan oleh dokter spesialis ya, ortopedi atau tulang. Jadi tidak dengan sembarang orang, istilahnya sembarang medis pun tidak. Jadi hanya dengan dilakukan oleh dokter ortopedi atau spesialis tulang. Nah, kemudian seperti apa sih langkah-langkah metode Ponseti? Ini hanya pengetahuan untuk kita semua, bagaimana sih langkah-langkah atau misalnya metode Ponseti itu seperti apa. Nah, jadi yang pertama itu deteksi dini dan pemeriksa awal kelainan pada kaki. Kemudian manipulasi dan menggunakan gips. Jadi menggunakan gips, kemudian rata-rata, jadi penggunaan gips ini rata-rata diperlukan 7-8 kali penggantian gips dilakukan seminggu sekali. Jadi bisa 7-8 kali, kemudian dilakukan itu seminggu sekali seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan gips, yang pertama kan screening ya. Yang pertama screening, kemudian yang kedua manipulasi atau menggunakan gips seperti itu. Nah, ketiga adalah operasi kecil atau tentomi. Jadi untuk memperpanjang tendon kan, kalau misalnya bayi dengan kaki kaki pengkor itu tendonnya kan pendek seperti itu ya. Jadi untuk memperpanjangnya itu dilakukan operasi kecil, yaitu tentomi namanya. Nah, untuk memperpanjang tendon Achilles ini dan diikuti dengan 2-3 kali gips. Jadi setelah melakukan operasi itu dilakukan lagi gips 2-3 kali. Kemudian setelah dilakukan operasi, kemudian dilakukan gips, nanti kontrol lagi, kemudian dilakukan pemakaian brace. Brace itu adalah sepatu khusus untuk anak yang mempunyai kaki pengkor seperti itu. Nah, jadi untuk apa sih brace ini? Jadi untuk menjaga proses manipulasi dengan baik. Yaitu dipakainya ini cukup lama, sekitar 4-5 tahun. Anak harus menggunakan supaya sepatu khusus ini mencegah kaki pengkornya kembali lagi gitu. Jadi pemakaian brace ini cukup lama, yaitu 4-5 tahun. Kemudian setelah itu adalah mengoptimalkan fungsi kaki gitu. Jadi kalau udah 4-5 tahun itu sudah bisa berjalan seperti layaknya anak pada umumnya kayak gitu. Lalu bagaimana sih? Jadi apa yang harus kita lakukan meskipun kita misalnya sudah tahu kalau misalnya kita mendapati anak dengan kaki pengkor, sudah mengetahui nih penanganannya itu seperti apa, kemudian langkah-langkah metodenya itu seperti apa. Tapi kan kita bukan ahlinya. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, jadi jika kita punya anak atau menemukan anak dengan kaki pengkor, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama jelas hubungi petugas kesehatan terdekat atau bisa langsung datang ke dokter spesialis ortopedi gitu. Jadi misalnya kita berada di kota nih, deket nih dengan rumah sakit, dengan dokter kayak gitu ya. Jadi kita bisa langsung datang ke dokter spesialis ortopedi untuk penanganannya. Tapi misalnya kita ada berada di kampung, maaf jauh sekali ke rumah sakit, ataupun misalnya kita tidak diketahui tidak mempunyai pengetahuan untuk langsung ke rumah sakit dan ke dokter, atau misalnya kita tidak punya biaya. Nah, saya di sini menginformasikan bagi ibu-ibu atau siapapun yang mempunyai dengan anak kaki pengkor, tidak hanya saat lahir ya. Jadi meskipun anaknya udah umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan misalkan di bawah umur 20 tahun, anak masih dengan kaki pengkor itu masih bisa disembuhkan. Jadi hubungi saja Stepping Stone Bali. Nah, jadi apa sih Stepping Stone Bali ini? Jadi Stepping Stone Bali ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial. Jadi Stepping Stone ini adalah bergerak di bidang sosial dan banyak membantu anak-anak dengan kaki pengkor. Sejauh ini sampai 100 lebih anak yang sudah dibantu oleh Stepping Stone. Lalu mungkin ada ibu-ibu yang bertanya bagaimana dengan pembiayaan. Misalnya kita sudah bisa menghubungi Stepping Stone Bali tadi ya. Terus bagaimana dengan pembiayaannya? Jadi untuk pembiayaan itu gratis. Apabila kita mempunyai BPJS bisa ditanggung dengan BPJS.
Kemudian kalau misalnya kita benar-benar tidak mampu atau misalnya benar-benar tidak bisa gitu seperti itu ya, tidak mampu membayar ataupun misalnya membuat BPJS, itu bisa dibantu dengan diberi oleh Stepping Stone Bali. Jadi nanti pembiayaannya dibantu. Kemudian kan banyak ya, misalnya 1-2 bulan atau 3 bulan atau bahkan 1 tahun masih bisa tuh konsisten kita melakukan perawatan, tapi kan butuh waktu lama ya, 4-5 tahun. Jadi banyak kegagalan itu karena di tengah jalan ibunya merasa lelah atau misalnya capek, pembiayaan sudah tidak ada, kemudian melihat anak kesakitan atau seperti apa, melihat anak rewel, memakai brace. Jadi tujuan dari Stepping Stone Bali ini adalah memfollow up supaya pengobatannya tidak terputus seperti itu. Jadi supaya berhasil pengobatannya. Nah, ini adalah contoh pemakaian gips ya. Bisa dilihat ya contoh pemakaian gips. Jadi nanti anaknya selama 7-8 minggu itu menggunakan gips. Jadi gips ini diganti setiap seminggu sekali gitu. Nah, ini setelah setelah dipasangkan gips, kemudian melakukan operasi tentomi tadi, jadi nanti anak diberikan sepatu brace atau sepatu khusus untuk anak. Nah, jadi sepatu khusus untuk anak ini yang tadi digunakan 4-5 tahun. Kalau misalnya anak di atas 1 tahun, karena kan dia mulai belajar berjalan atau misalnya mulai tidak nyaman, jadi ini pemakaiannya pada saat dia tidur kayak gitu, jadi tidak mengganggu. Nah, ini contoh brace sepatu khusus yang saya pegang ini, khusus yang dipunyai oleh Stepping Stone Bali. Jadi nanti dia ada ukurannya kayak gitu. Jadi umur anak 0-5 tahun itu ada ukurannya sepatu brace-nya kayak gitu. Baik, jadi untuk pengetahuan, Stepping Stone Bali ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial yang khusus membantu anak-anak dengan kaki pengkor atau kelahiran kaki pengkor. Nah, yayasan ini akan follow up jadi supaya pengobatan kita tidak putus, meskipun misalnya maaf kita bisa mandiri pembiayaannya atau seperti apa, tapi ini membantu untuk memfollow up seperti itu biar kita juga disemangati. Kemudian, nah brace ini adalah sepatu yang tadi saya perlihatkan, sepatu brace atau sepatu khusus untuk terapinya itu gratis. Jadi untuk ibu-ibu di luar sana, meskipun ibu-ibu bukan orang Bali, karena Stepping Stone Bali ini tidak hanya bergerak membantu anak-anak di Bali saja, bahkan di luar Bali pun sudah dibantu seperti di NTB dan di NTT gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang di luar daerah Bali itu bisa menghubungi Stepping Stone Bali misalnya untuk seperti apa kelanjutannya nanti bisa dihubungi, karena tidak hanya membantu anak-anak yang di Bali saja. Nah, kemudian untuk terapi ini untuk anak tidak hanya bayi baru lahir saja, tapi dari anak bayi baru lahir sampai umur 20 tahun itu masih bisa diperbaiki. Jadi si kaki dengan kaki pengkor ini bisa kembali normal sebelum anak usia 20 tahun gitu. Jadi kalau memang sudah lebih dari umur 20 tahun, maaf sudah tidak bisa, tapi kalau masih di bawah 20 tahun misalnya umur belasan gitu, atau misalnya umur anak baru mau sekolah, itu masih bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk pembiayaan tadi sudah sampaikan, pembiayaannya itu adalah gratis, apalagi kita mempunyai BPJS itu bisa ditanggungkan dengan BPJS. Kemudian untuk untuk orang yang tidak mampu itu bisa dibantu dengan pembiayaan, bahkan sampai ongkos pun nanti dibantu seperti itu. Baik, sekian mengenai kaki pengkor. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Untuk ibu-ibu hamil yang saat ini sedang di rumah aja, terima kasih karena itu merupakan langkah yang baik untuk kita berada di rumah aja. Karena untuk ibu hamil yang di masa pandemi seperti ini, kita berjuangnya 2 kali lipat untuk menjaga kesehatan seperti itu. Terima kasih, sehat-sehat selalu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.